Masyarakat perlu mewaspadai ancaman gelombang kedua penyebaran pandemi COVID-19. Yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. 21 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Jawa Barat positif terpapar COVID-19. Usai coronavirus, kita lihat kasusnya secara global. Ini angkanya ada di 2,3 juta, kemudian angka meninggal dunia ada di 164 ribu. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Ini adalah hasil negatif adalah 39.943 orang. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian yang nonton video ini ada di rumah aja ya dengan hashtag di rumah aja. Karena ini video pertama aku bakal perkenalan dulu ya secara singkat. Kenalin, nama aku Renata Indah Permatasari. Aku mahasiswa D3 Keperawatan angkatan 2017. Di video ini kita bakal ngebahas tentang social distancing. Sebelum kita bahas tentang social distancing, kita bahas dulu tentang COVID-19. COVID-19 adalah jenis coronavirus yang terbaru yang telah ditemukan oleh para peneliti. Sedangkan coronavirus sendiri itu diartikan sebagai suatu kumpulan virus yang mampu menyerang manusia maupun hewan. Beberapa jenis coronavirus itu menyerang sistem pernafasan manusia. Dengan gejala-gejala orang yang telah dinyatakan positif terkena COVID-19, yaitu biasanya ciri-cirinya itu batuk, pilek, bersin-bersin, pusing, nyeri, demam, bahkan ada yang diare. Social distancing, atau yang biasa kita sebut dengan jaga jarak, adalah suatu tindakan pemerintahan dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran dari COVID-19 tersebut. Mulai dari social distancing menjadi physical distancing atau jaga fisik. Ingat ya, walaupun kita disuruh social distancing, kita jadi mengisolasi sosial diri kita sendiri. Kita tetap bisa kok bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Jadi, coronavirus itu menular melalui percikan-percikan saat orang itu bersin atau batuk-batuk. Apalagi orang tersebut udah terpositif COVID-19, tapi dia nggak sadar dan dia nggak pakai masker. Lalu si virus itu menempel atau jatuh ke benda-benda atau permukaan di sekitar kita. Kita pegang benda tersebut atau kita sentuh permukaan tersebut, dan selanjutnya kita memegang mata, hidung, atau mulut. Nah, disitulah awal mula tertularnya COVID-19. Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya orang batuk-batuk atau bersin-bersin, itu tuh percikan-percikan air liurnya tuh bisa sampai 1 meter. Bahkan bisa ada yang lebih, kalau misalnya tekanannya kuat. Terus, sebenarnya ada juga nih cara-cara lain buat mencegah dari COVID-19 tersebut. Pertama, jangan lupa ya buat cuci tangan dengan 6 langkah. Kalau mau makan, dari kamar mandi, dari luar, apalagi ini lagi marak-marak ke COVID-19, kalau perlu habis dari luar itu langsung cuci bajunya yang habis dipakai dari luar, terus langsung mandi pakai sabun. Dan jangan lupa kalau cuci tangan itu pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Kenapa sih harus pakai sabun? Karena struktur dari sabun itu kan ada lemak. Nah, si lemak ini mampu merusak struktur dari virus yang dapat mematikan virus corona tersebut. Yang kedua, jaga jarak. Jangan lupa kalau misalnya ketemu orang, ingat ya, minimal 1 meter. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, terapkan etika batuk dan etika bersin. Etika batuk itu, kalau misalnya kita batuk, menggunakan ini ya teman-teman, seperti ini. Lalu, kalau misalnya kita bersin, kita bisa menggunakan punggung tangan atau kita juga bisa menggunakan lengan kita. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu merasa sakit, tetaplah berada di rumah karena kamu memiliki resiko untuk tertular, ataupun jangan-jangan kamu yang menjadi COVID-19 ya. Jangan lupa ya untuk tetap update info-info tentang COVID-19 melalui situs-situsnya itu terpercaya. Jangan kemakan hoax, teman-teman. Kalian udah tahu kan info-info dari COVID-19 ataupun sekilas tadi tentang pengertian social distance. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin pas social distance itu? Yang pertama, jaga jarak minimal
minimal 1 meter, atau yang dianjurin sama pemerintah itu minimal 2 meter. Yang kedua, hindari tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian, contohnya kayak pasar, ke mall, ke stasiun. Sebenarnya kalian boleh sih ke pasar atau ke supermarket, tapi kurangin dulu frekuensinya dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak ya. Yang ketiga, untuk sementara waktu ini, kalau misalnya ketemu orang, hindari dulu deh untuk sentuhan fisik, kayak bersalam-salaman, terus cium pipi, dan untuk berpelukan, no dulu. Dan yang terakhir, hindari kegiatan-kegiatan massal. Tunda-tunda dulu tuh, kayak arisan, terus reuni-reunian, terus kumpul-kumpul bareng temen. Itu kurangin dulu, walaupun kita bakalan kangen banget ya kumpul-kumpul bareng temen, terus kayak main-main. Ya, tapi demi mengurangi penyebaran dari COVID-19, gak apa-apa lah ya buat sementara waktu, kan lebih cepat lebih baik. Terus kita harus ngapain aja? Di rumah kan Rebahan, ini nih waktunya kalian buat jadi pahlawan buat negara. Karena dengan kalian rebahan di rumah, itu kalian bisa mengurangi untuk pencegahan COVID-19. Terus kan bosen kalau rebahan mulu. Jangan salah. Di rumah juga bisa kita ngelakuin banyak kegiatan loh. Contohnya, pertama kita baca buku. Selain baca buku ngilangin kebosanan, kita juga bisa nambah ilmu loh. Yang kedua, ibadah. Kita juga bisa tuh di rumah sambil belajar atau bekerja. Terus kita juga bisa olahraga, sehat fisik dan sehat pikiran. Dan yang terakhir, kita juga bisa tuh quality time sama keluarga. Kan biasanya kita sibuk tuh, sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk main sama teman. Terus kita nggak punya waktu untuk sama keluarga kan. Nah, ini nih mungkin waktunya Tuhan ngasih kamu waktu buat quality time sama keluarga. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih ya yang udah nonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa tetap di rumah aja, ikuti pemerintah, ikuti aturan yang ada. Jangan bandel dulu. Kita kurangi yuk pencegahan, biar kita juga bantu tenaga-tenaga medis yang ada di luar sana. Kan kasihan juga mereka juga manusia sama kayak kalian. Bye-bye. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue.